Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin, berarti tanggal 8 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari Jumat kemarin sih berhasil breakout ya, cukup bagus untuk IHSG. Berhasil breakout di atas 7.230 untuk kemarin Jumat. Jadi untuk minggu depan target price-nya misal IHSG masih uptrend ada di 7.376 ya. Ini area resisten selanjutnya untuk IHSG, semoga aja bisa nguji resistennya ini untuk minggu depan ya. Dan kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7230 masih cukup aman untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk IHSG Jumat kemarin tanggal 5 Juli secara keseluruhan untuk aslinya net buy ya. Paling banyak masuk untuk aslinya di saham Bank Mandiri dan BBCA. Di saham BBRI net buy 179 M, kemudian di BBCA 139,5 M. Selain di BBRI BBCA, untuk aslinya juga masuk di Telkom, ONTR, Mika, AMMN ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng, cuman yang paling banyak Bank BRI. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada JSMR, ASI, BBNI, Bank BRI. Asingnya keluar 20 M ya. Jadi hari Jumat kemarin gagal breakout. Nanti kita akan cek untuk BBRI. Kalau melihat aslinya net buy sih untuk hari Jumat, mudah-mudahan untuk Senin masih bisa hijau ya. Apalagi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini untuk asingnya masuk di IHSG, BBCA, BBRI, Bank Mandiri. Untuk aslinya net buy cukup banyak ya di 3 saham perbankan ini, lebih dari 500-an M. Jadi semoga aja untuk minggu depan aslinya masih masuk dan harga indeks IHSG masih bisa naik lagi lebih tinggi. Kalaupun turun selama aslinya nggak distribusi besar sih, kemungkinan itu cuma koreksi wajar untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, supaya ada di 7230, resistennya di 7370-an. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA. Hari Jumat kemarin ditutup naik 1,27% ke level 9.950. Secara teknikal masih belum bisa breakout ya, naik nguji dekat area resisten 9975, cuman ya belum bisa breakout untuk BBCA. Mungkin nunggu teman-teman yang mulai ribuan lebih tinggi lagi ya, bisa jadi. Soalnya kalau BBCA breakout di atas 10.000 sih ya, ini resisten terakhirnya ya di 10.400. Jadi kalau breakout cukup bagus untuk BBCA. Kalau kita lihat untuk aslinya sih kemarin net buy ya, dalam satu minggu terakhir ini masuk paling banyak 631,7 M di BBCA, dan untuk hari Jumat aja masih net buy 139,5 M. Untuk BBCA hari Jumat itu hitungannya nggak terlalu ramai ya Pak, malahan cenderung sepi. Terus kelas BBCA nilai transaksi cuma 366 M-an aja, dan net buy 139 untuk aslinya. Jadi sepi teman, aslinya masuk, jadi harganya dijaga. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA kemarin Jumat tanggal 5 Juli, untuk aslinya yang masih ada BK, KZ, AK, ZP, AG ya. Ini broker-broker asing. Net buy paling banyak BK 98 M, KZ, AK, ZP, RX, AG versi asing masuk. Jadi untuk aslinya masuk, lokalnya net sell. Harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi mungkin karena sepi ya. Mudah-mudahan aja untuk di besok Senin atau minggu depan cukup rame di setelah asing masuk, ada potensi breakout sih. Jadi buat teman-teman yang mau swing misal berhasil breakout ya, target price-nya di 10.400 ya. Cuman ya sabar ya, untuk BBCA ini memang pergerakannya kadang agak lelet kadang ya, cuman resiko market cap besar dan seperti BBCA ya seperti ini. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Market cap besar disertai yang floating di publik juga lumayan banyak ya untuk BBCA ini. Jadi harga sahamnya pergerakannya agak ya harus sabar lah. Itu untuk saham BBCA, semoga aja bisa breakout untuk besok Senin. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham BBRI yang aslinya malah keluar ya, walaupun nggak terlalu banyak, 20 M-an aja.
Ya itu yang bikin BBRI hari ini hari Jumat kemarin gagal breakout ya, sempat naik. Jadi di awal market langsung dibuka hijau, opennya di 4850 ya. Sempat nyentuh level 4870 untuk BBRI, cuman gagal breakout malah ditarik turun lagi, ditutup naik tipis 0,21% ke 4800. Ya untuk secara teknikal masih di sini sih, untuk resistennya masih di 4840. Semoga aja untuk minggu depan bisa breakout di atas itu dan ngejar 5000-an ya, 5050 itu resisten selanjutnya untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih aslinya net sell ya, tadi 20 eman kemarin Jumat di saham BBRI. Tapi kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy 619 ya, masuk paling banyak itu hari Kamis ya. Untuk aslinya di saham BBRI untuk hari Jumat kemarin tanggal 5 Juli itu untuk asingnya sebenarnya ada yang masuk cukup banyak, itu CC, ZP, RX, DX ya, versi asing net buy ini. Kalau kita perhatikan untuk DX malah 100% transaksinya buy, CC juga lumayan banyak, maksudnya 178. Cuman yang distribusi itu masih ada ya, untuk aslinya di saham BBRI masih nilainya juga cukup gede lagi kemarin Jumat ya. BK net sell 225,8 M, AK net sell 162. Untuk hari Kamis itu yang masuk paling banyak CC ya, CC, ZP, dan hari Jumatnya CC, ZP nya masih masuk loh, jadi nggak keluar. Jadi hari Kamis akumulasi cukup banyak, hari Jumatnya masih masuk di saham BBRI. Jadi ya semoga aja mereka mau jaga harga untuk saham BBRI untuk minggu depan ya. Kalau masih misal aslinya nggak distribusi banyak sih, ada potensi breakout sih untuk saham BBRI kalau menurut saya ya. Jadi pantau aja level 4840 ini, semoga aja bisa breakout di atas itu dan ngejar 5000-an, 5050. Cuman kalau belum berhasil breakout ya potensinya kalau nggak sideways ya hati-hati aja kalau turun ya. Hati-hati aja kalau turun, supaya lumayan dalam soalnya di 4680. Atau mungkin buat teman-teman yang kemarin udah taking profit ya, mungkin untuk besok Senin kalau mau entry lihat IHSG ya. Kalau IHSG bagus tapi harga BBRI belum naik, nah itu kalau mau masuk di harga saat ini juga masih cukup menarik ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri naik cukup tinggi, 2,80% ke level 6.425. Bahkan sempat nguji resistennya ya di 6.500, cuman belum berhasil breakout, ditarik turun lagi. Di awal market langsung dibuka hijau, open gap atas, opennya di 6325, turun ke area support, naik nguji resisten, gagal breakout, turun lagi dan close di 6425. Di level harga saat ini support resistennya ya di sini ya, supportnya 6280 berapa ini, 6275 ya, itu area supportnya, dan resistennya di 6525. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank Mandiri aslinya sih net buy ya, kemarin Jumat net buy 100-an M, 179. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari Jumat kemarin tanggal 5 Juli ya, ini yang masuk didominasi broker-broker asing ya. ZP net buy 137 M, KZ, AK, RX, YU, KK ini versi asing ya net buy. Untuk KZ ini malah 100% transaksinya buy di saham Bank Mandiri. Kemudian yang keluar untuk asnya CCBK, setelah nilai aslinya net buy, lokalnya net sell. Untuk besok Senin sih ya ini sebenarnya agak nanggung ya di 6425 ini kalau mau entry, tapi masih ada potensi naik sih, jadi disclaimer ya kalau untuk jangka panjang. Perhatikan saya level 6500, 6525 ya, 6500, 6525 itu area resisten untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa breakout untuk minggu depan dan ngejar 6750. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya.
Yang transaksi paling banyak sih kemarin Jumat ada YU. YU ini malah cenderung trading ya. Netbuy 9 M aja padahal nilai transaksinya 200-an M. YU-nya versi asing lagi yang mendominasi. Kita lihat dari tanggal 1 YU ya netbuy lumayan banyak sih, 140-an M ya, dan market maker utamanya YUBK, YU-nya masih netbuy. Jadi semoga aja untuk minggu depan Bang Berry masih bisa naik lagi, breakout di atas 6.500 ya kalau IHSG bagus, atau potensi breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI masih sideways sedikit di bawah resistennya ya. Beberapa kali mencoba breakout gagal terus. Kemarin Jumat juga masih mencoba breakout, bahkan sempat naik ke 4.770. Cuman ya ini belum bisa breakout ya, masih close di bawah resistennya yang di 4740. Jadi masih sideways sedikit di bawah supportnya. Sedikit di bawah resistennya ya, bukan support ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBNI sih kemarin Jumat keluar, cuman nggak banyak ya, 20,5 M. Nilai transaksinya juga hitungannya lumayan rame sih untuk saham BBNI dibandingkan beberapa hari terakhir ya, 300-an M. Kalau kita lihat lebih detail, coba BBNI tanggal 5 Juli kemarin, yang distribusi asing ya, AK versi asing, cuman yang nampung juga asing, yaitu ZPBK. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya, ini asingnya yang masuk ZPBK, dan yang keluar AKTP, AK 68M net sell ya, tapi cenderung trading. Untuk TP nya 100% jualan ini. Untuk lokalnya netbuy, retailnya masuk ya. Untuk besok Senin sih kemungkinannya dua sih kalau menurut saya, kalau nggak sideways sedikit di bawah resistennya ya, masih di area sini aja ya, mudah-mudahan aja bisa breakout ya kalau IHSG bagus. Oke, itu untuk Bank BNI, pantau aja level 4740 ya untuk besok Senin, apakah bisa konfirmasi breakout di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan lihat saham BRIS. Harganya nggak terlalu banyak pergerakan ya untuk kemarin Jumat ya, sempat turun ke area supportnya 2470 untuk saham BRIS, cuman masih dijaga di atas itu ya. Kalau lihat polanya sih semoga aja seperti ini ya, naik breakout, kan ini koreksi wajar. Kalau ada jaga di area support, nanti naik lagi nguji yang di 2790 2800. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS selama aslinya nggak distribusi banyak aja sih. Ini malah aslinya masuk kemarin Jumat ya, masuk 17,2 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, ketika harga saham BRIS cenderung turun, itu aslinya masih masuk loh. Jadi kemungkinan sih harganya masih bisa naik lagi, masih uptrend kalau menurut saya ya. Cuman koreksi wajar aja beberapa hari terakhir ini. Tanggal 5 kemarin yang distribusi lokal, OD versi lokal, CC juga versi lokal, ini BDU juga lokal. Untuk OD-nya net sell 8,3 M, cuman ya mungkin turun karena ini ya, lokalnya distribusi lumayan banyak. Tapi asnya masih masuk dan belum keluar sih. Ini untuk asnya ada BK, KZ, AG, GW ya, yang masih masuk dalam satu minggu terakhir ini di saham BRIS ya. Semoga aja polanya seperti tadi ya, ini koreksi wajar, kemudian harga mantul naik. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy untuk saham BRIS untuk swing ya, ini kalau mau entry udah di dekat area support, nanti target price-nya di 2790. Dan kalau mau antisipasi ya bisa antisipasi aja kalau turun di bawah 2450 ya, jebol di bawah itu nggak ada salahnya buat diantisipasi. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS. Lagi disclaimer ya, untuk keputusan kalau mau ambil posisi atau enggak ya di tangan masing-masing. Takutnya malah jebol nanti kan ya, yang penting antisipasi aja. Dan kita tahu kalau market saham itu ya volatile ya, jadi
kita lihat aja untuk besok Senin apakah dijaga di area support atau enggak. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Ini yang harganya nggak naik, bukannya nggak naik ya. Ini udah kita update untuk area supportnya pakai harga terendahnya waktu itu di sini, maka ya untuk besok Senin mungkin lihat di awal market ya, ini soalnya kan sempat naik hari Kamisnya itu breakout, hari Jumatnya sempat naik cukup tinggi, cuman ada sellernya cukup kuat ini sehingga turun close di area supportnya 1280 1270 itu area support. Semoga aja untuk besok Senin langsung hijau ya, semoga aja kalau langsung hijau. Target price-nya kalau naik terus jadi 1340, ini resistennya ya. Di harga 1280 pun sebenarnya cukup murah secara valuasi dan untuk jangka panjang cukup menarik ya, tapi untuk pergerakannya ya emang untuk saat ini masih seperti ini ya, kurang ramai. Kalau tiba-tiba volatilitasnya tinggi untuk saham BBTN itu bisa langsung tinggi loh, untuk kenaikannya bisa langsung 9% waktu itu ya. Ini 8% ya, jadi ya nunggu rame aja sih. Kalau masih sepi kemungkinan ya itu kurang menarik, tapi kalau sabar untuk jangka panjang BBTN ya harusnya semoga aja capital gain-nya lumayan ya untuk jangka panjang. Ini kalau kita perhatikan yang masuk AK ini AK-nya versi asing ya, kalau kita lihat dari awal minggu ini untuk hari Jumat aja BK masuk 2,4 M. BK-nya net pay loh kemarin, asingnya net pay kemarin Jumat ya, dan yang distribusi ini DX versi asing. Kalau melihat transaksinya BBTN mungkin ya lihat di awal market ya, semoga saja bisa langsung hijau sih kalau menurut saya ya. Kalaupun entry kemudian merah ya mending di hold aja sih di saham BBTN ini, soalnya di harga saat ini sayang ya buat cut loss, secara valuasinya menarik. PBV-nya 0,5 kalau nggak salah, atau 0,6 ya. 0,5 ya kan, 0,59 loh. 0,5 kali untuk saham BUMN yang iya hitungannya cukup gede ya ini nasabahnya, dan ROE-nya juga 11% lebih. Cuman ya emang dividen payout ratio-nya nggak terlalu gede ya, cuman 20%, cuman kan ya paling nggak masih bagi dividen, jadi cukup menarik untuk saham BBTN buat dikoleksi ya. Ya kalau misal BBRI udah ketinggalan, BBTN ini belum terlalu ketinggalan banget sih sebenarnya kalau mau entry di harga 1280, walaupun udah naik ya dari harga 1170-an, cuman masih cukup menarik buat dikoleksi untuk saham BBTN. Kalaupun turun di hold aja buat teman-teman yang misal besok mau entry. Kembali lagi disclaimer ya, untuk resistennya di 1340 mungkin. Oh ya, kita akan selanjutnya kita akan bahas untuk saham Arto. Itu aja ya untuk saham BBTN. Arto kemarin turun beberapa hari terakhir ini merah-merah ya, 2 hari waktu itu mencoba breakout di atas 2400, cuman gagal terus, malahan turun ini. Kalau kita lihat transaksinya Arto Jumat kemarin net sell 1,1 M, cuman dalam 1 minggu terakhir ini masuk loh untuk aslinya di saham Arto. Kalau kita lihat lebih detail, hari Jumat kemarin didistribusi oleh CC, BK, AK ya, AK-nya versi asing, CC BK-nya versi lokal. Lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell. Ini kalau kita lihat dari tanggal 1, aslinya yang masuk BK sih, tapi BK-nya Jumat keluar ya. Oh enggak sih, enggak keluar, yang keluar AK. Untuk saham Arto ya kalau masih turun tunggu aja di area support ya. Secara teknikal supportnya ada di 2020. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Arto. Kalau mau entry ini agak nanggung ya, tapi kalau untuk scalpingnya disclaimer ya, lihat bid offer. Kalau misal rame kan lumayan ya, volatilitasnya cukup tinggi untuk saham Arto.
Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.